Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik Top 11. Di video kali ini, kita akan analisa pertandingan Liga Champion antara tim Ruang Taktik Top 11 melawan tim Boca dengan selisih mutu sekitar 9%. Yang berakhir dengan skor 0-1. Seperti apa jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tim Boca turun dengan formasi 3-1-5-1. Sedangkan tim saya turun dengan formasi 3-2-2-1-2. Formasi 3-2-2-1-2, yang terdiri dari 3 center back, 2 wing back, 2 central midfielder, 1 attacking midfielder, dan 2 striker, akan menjadi formasi 5-3-2, ketika game sedang berjalan. Sedangkan formasi 3-1-5-1, akan menjadi formasi 3-4-3, dengan winger yang naik, 2 central midfielder melebar, 1 central midfielder dan 1 defensive midfielder di tengah, dan 3 center back di belakang. Taktik yang saya gunakan adalah mental tim normal, fokus umpan lewat tengah, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Kemudian saya mengganti gaya mengumpan perpaduan menjadi panjang. Kenapa? Kita akan bahas taktik di pertandingan ini, dari fokus umpan dan gaya mengumpan saja. Karena yang lain, di pertandingan ini menurut saya tidak terlalu penting. Ada 2 faktor yang membuat saya memilih fokus umpan lewat tengah. Yang pertama, secara matematis, 3 pemain tengah saya akan unggul jumlah dari pemain lawan, yang hanya menggunakan 2 pemain di tengah. Yang kedua, saya memiliki pemain bagus, yaitu Francisco Totti.
Alasan kenapa saya mengubah gaya mengumpan perpaduan menjadi panjang? Karena lawan sepertinya menggunakan mental tim bertahan. Itu bisa kita lihat dari 3 penyerang yang turun jauh ke lini tengah. Situasi ini membuat 3 pemain tengah saya menjadi kalah jumlah, dengan 2 pemain tengah lawan ditambah pemain depan yang turun. Sehingga, akan sulit untuk memainkan bola, ketika melawan tim dengan mentalitas bertahan. Opsi terbaik ketika melawan tim dengan mentalitas bertahan, adalah menggunakan umpan-umpan panjang. Dan terbukti, satu-satunya gol di pertandingan ini, juga dari situasi umpan panjang, yaitu crossing. Juga dengan 2 peluang lainnya, umpan panjang dari tengah ke depan, mampu mengeliminasi rapatnya lini tengah lawan. Saya akui, kemenangan ini tidak lepas dari adanya faktor keberuntungan, dengan permainan baik dari kiper, yang menjadi man of the match di pertandingan ini. Akan tetapi, formasi dan taktik yang tepat, juga akan menjadi faktor pembeda di sebuah pertandingan, dan tidak selalu tim yang mempunyai pemain-pemain mutan, akan selalu memenangkan pertandingan.